cerita hati, saatnya Akbar bisa bercerita tentang cerita hatinya Anda pemirsa di rumah. Tapi sebelumnya Bar, sebentar ya Bar. Yang tadi. Ada satu pertanyaan ya betul, yang tadi belum dijawab oleh dokter. Perempuan 2 kali lebih rentan dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan atau mengalami gangguan jiwa itu. Maksudnya gimana dok? Itu dari penelitian-penelitian baik di barat maupun di timur, artinya sama aja. Kemudian juga faktor hormonal. Jadi perempuan itu sejak dapat menstruasi pertama kali sampai nanti dia berhenti mens juga itu sangat rentan. Karena cuman perempuan yang punya gejala gangguan jiwa khusus, misalnya tadi depresi pasca melahirkan. Sesudah melahirkan dia ada depresi. Ada pada saat ada bayi. baby blues Baby blues istilahnya. ya. Nanti ada menopause. Menopause. Menopause pas banget. Menopause itu biasanya udah dekat itu. Iya, enggak maksudnya menjelang itu. Dia masih menopause, belum menopause. Tapi nggak ada husband blues ya? Nggak ada, makanya itu kan. Cuma baby blues, husband blues nggak ada. Jadi pengaruh-pengaruh apalagi perempuan tuh mikir duit aja, kurang belanjaan Enak juga. aja tuh istrimu kali. Oke, nih ada pertanyaan nih buat pemirsa yang mau nanya-nanya tema-tema apapun, cerita-cerita apapun mengenai cerita hatinya bisa dikirim di sini ya, baik berupa tulisan maupun juga video. Ini linknya dia ada di sini ya. Ini seperti ini nih yang akan nanya berkaitan dengan gangguan jiwa. @evirus ya, ini pertanyaan dari @evirus. Wi dan juga Pak Dokter, teman saya ada yang mengidap penyakit bipolar. Saya suka bingung menghadapinya. Saya suka kasihan karena dia suka dijauhin sama teman-temannya. Ini bagaimana nih dok? Bipolar. Iya. Itu ngetren sekali karena yang mengidap ada salah satunya adalah artis yang cukup menjadi fenomenal kemarin. Tapi biar secara medis juga. Robin Williams itu ya, kalau nggak salah katanya sih. Di Indonesia ada juga, kalau usah sebut nyamannya. Sebenarnya gangguan bipolar itu adalah gangguan suasana perasaan. Jadi makanya seringkali tadi temennya itu bilang, kok saya jadinya bingung bagaimana nih. Karena kalau bipolar dia ada 2, jadi ada manik, ada depresi. Kadang-kadang hari ini kok rasanya gembira riang, banyak energi, sampai nggak butuh tidur, ya nelfon-nelfonin temen, belanja. Tiba-tiba nanti jatuh ke dalam fase depresi yang berat, nggak mau ngapa-ngapain, di dalam kamar seperti orang lumpuh, pengen bunuh diri, seperti itu. Dan ini sering kali ditemukan. Nah belakangan ini menjadi tren karena beberapa artis Hollywood mengaku lah. Dulu kan kita cuma ngira-ngira, misalnya Kurt Cobain ya, penyanyi yang Nirvana itu bunuh diri karena bipolar. Tapi belakangan ada Catherine Zeta-Jones, kemudian kemarin rame Robin Williams, dan ada beberapa kasus di Indonesia juga yang katanya dianggap sebagai gejala yang bipolar sama tadi. Dengan bipolar seperti itu. Kepribadian ganda gitu istilahnya? Bukan, beda lain. Orangnya tetap menyadari kok. Kalau kepribadian ganda itu multiple personality itu misalnya dia orangnya bisa beda-beda, dia nggak menyadari kalau lagi dalam keadaan itu. Jangan-jangan saya kadang merasa jelek, kadang merasa ganteng gitu. Mungkin itu kalau kamu merasa ganteng itu yang sisi putih kamu tuh yang sedang berbicara. Tapi bisa disembuhkan bipolar itu? Bisa. Sekarang banyak bahkan ada support group ya di Twitter sendiri ada beberapa. Misalnya Bipolar Care Indonesia ada beberapa kasus seperti itu, dan ini bisa saling kita perhatikan. Karena yang paling penting memang edukasi. Karena orang suka kadang-kadang bingung mau kemana nih saya kalau kayak begini. Jadi gejala seperti ini kemana minta tolongnya gitu ya. Iya, jadi kayak tadi temen ini dia udah bagus sekali ya memperhatikan temennya dan tahu itu yang bipolar seperti itu terapinya, pilihan terapinya apa? Harus grup terapi? Ada pengobatan. Biasanya untuk bipolar biasanya karena kita tahu ada faktor masalah tadi, juga di dalam otaknya, biasa kita berikan pengobatan, juga ada terapi psikoterapi juga dan sosial juga. Ya, nah bicara nih sosioterapinya nih, gimana Kalau di dalam Islam ada satu menciptakan bi'ah, yaitu suasana. Buatlah suasana ibadah sehingga susah untuk menyimpang. Misalnya setiap orang melakukan sesuatu pakai doa, itu untuk perilaku menyimpang susah. Orang-orang yang perilaku nyimpang itu jarang berdoa. Orang mau nyopet nggak pernah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun. Nggak pernah. Anak-anak kita yang pacaran nggak pernah berdoa. Baik deh, sebelum pacaran kita mulai ala hadinah al-fatihah, nggak pernah. Itu ala pacarun bismillah. Ya pacarun itu. Orang berkosa, ya Allah berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti gak akan. Gitu. Doa, doa. Satu doa. Pengaruh yaitu membuat suasana religius. Itu. Karena nanti penyimpangan di tempat pengajian itu beda sekali dengan di tempat konser musik atau di diskotik. Yang kedua, pertemanan. Karena kalau dalam agama namanya bitonah.
teman itu punya pengaruh luar biasa. Karena orang berperilaku baik dan buruk itu juga pengaruh teman lebih kuat daripada guru ataupun orang tuanya. Yang ketiga adalah ada social control. Jadi pengaruh social control itu punya kedekatan dengan orang-orang yang disegani, orang yang selalu menjadikan tempat untuk berpulangnya masalah. Karena biasanya orang kalau terhambat itu introvert segala macam itu menjadi sumber-sumber stresornya menjadi permanen atau menjadi sulit untuk dihilangkan. Iya. Tapi dalam Al-Quran sini disebutkan kan ada kewajiban yang gugur karena orang yang gangguan jiwa. Berarti Iya. memang diakui kalau gangguan jiwa itu ada. Kamu mah mau dibikin gila-gila supaya lagi gugur ibadah kamu. Ya nggak sholat gitu. Tiga hal. Satu, orang yang tertidur. Tertidur itu kalau 3 hari tidur terus nggak sholat nggak apa-apa. Nggak puasa nggak apa-apa. 2, lupa. Orang lupa itu orang puasa kok lupa makan nggak apa-apa. Tapi ya nggak usah berdoa, ya Allah lupakan saya nanti ya, nggak usah itu namanya. Yang ketiga orang gila atau hilang ingatan sampai dia ingat kembali. Oh standarnya tadi hilang ingatan itu tadi ya? hilang Ustaz? ingatan. Ya, Oh. jangan dihilang-hilangin. Iya. Ya. Lanjut. Oh ya dok, ada faktor genetik nggak? Misalnya nih mohon maaf nih, bapaknya gila, nanti ada satu-satu orangnya gila. Ada nggak faktor genetik? Tadi kalau bisa bicara tentang bipolar tuh kita sudah melihat penelitian memang ada faktor genetik. Faktor genetik. Ya, jadi kalau orang tuanya bipolar, dua-duanya anaknya mungkin Ada. mengarah ke sana. Tapi orang tua dua-duanya ya dok ya, nggak Iya, salah ya. kalau penelitiannya demikian. Oke. Tapi kita masih terus melihat apakah ada faktor karena kadang-kadang nggak ada apa-apa di keluarganya kok tiba-tiba anak ini mengalami masalah. Baik, lanjut. Oh, wah ini nih ada pertanyaan nih lucu nih. Dari @pret Hah? SY. Apa? Sumpah ini dari @pret Pret SY ya. Ini pertanyaan Kenapa ini. Pret SY? Kamu aja nggak bisa baca Iya itu mah. dari @pret SY. Ini pertanyaannya nih. Apakah penyakit jiwa dapat menular dengan orang lain? Ini penyakit jiwa bukan panu ya Bu? Ya, penyakit jiwa menular apa enggak nih dok? Kalau menular dalam artian misalnya saya depresi Nih, kemudian sentuh habis nih. disentuh sama-sama jadi depresi juga Ini ya, enggak. Dalam arti gimana nih? Nah, tetapi ada beberapa kasus gangguan kejiwaan memang yang bisa menular, bahkan ada kriterianya. Jadi penyakit jiwa bersama dulu ada istilah namanya foliadux gitu Dok istilahnya. yang punya keluhan di sana. Ah. Kayak di saya. Gak apa dok, Kirain namanya mau dok, Polia. nanya foliadux gitu. Iya. Jadi ada Foliadux. istilah bahasa Prancis yang mengatakan bahwa ada sakit bersama. Jadi waham itu satu keluarga Oke. dia bersama-sama. Tapi dalam praktek sendiri saya jarang bahkan tidak Menemukan pernah hal ya itu. menemukan hal itu. Tetapi kalau pengaruh misalnya orang ini tadi mungkin Pak Ustadz tadi kan bilang bahwa faktor lingkungan betul pengaruh. Kadang-kadang kalau lingkungannya terus jelek lama-lama kepengaruh Iya. juga. Walaupun sekuat apapun dia kadang-kadang. Betul, Apalagi betul. terus bergaul dengan hal Betul. itu. Itu Makanya- makanya menular dalam tanda kutip seperti Iya, itu. konteks sosok ibu dan ayah yang menjadi figur bagi anak-anak ini juga barangkali patut Betul. dicermati gitu ya. Betul, karena kalau saya sih percaya selalu bahwa keluarga itu adalah pelajaran manusia paling pertama. That's Iya. right. Ini kan kalau kita memandang nih orang lain nih. Mm. Tanda-tanda baik secara fisik atau secara psikis kalau wah saya udah mulai nggak beres ini. Ini apa yang paling mudah gitu? Ya, No. kalau misalnya yang masih bisa realitanya cukup ada, biasanya dia tahu nih, misalnya kok tiba-tiba saya cemas, kayaknya khawatir, kepikiran hal-hal yang aneh, misalnya aduh kok saya takutnya jangan-jangan sakit jantung, misalnya ada itu beberapa keluhan. kadang-kadang gitu Ya. dok. Ini wah ini kayaknya Kenapa kok ini berdebar-debar misalnya? Tapi ada juga yang misalnya kasus-kasus tertentu tidak demikian. Misalnya kayak schizophrenia, dia nggak tahu lah. Orang lain yang lihat dia kan bahwa oh kok ada perubahan perilaku, dia Ya. bisa bicara sendiri, ngomong sendiri, dia bilang dengar halusinasi atau Ya. merasa dia nabi ataupun hal-hal yang Justru gaib Oke. lainnya. itu maksudnya kayak saya kan ini sehat nih, misalnya masalah berdebar-debar Iya, tadi nih dok. iya. Saya ini kan sehat nih ya. Hmm. Terus merasa begitu ke dokter, justru saya berdebar-debar. Nih habis biaya apa nih ya? Biayanya Nah. habis berapa nih Iya ya? itu malah debar-debarnya lain apa? Justru setelah ke dokter berdebar-debarnya Iya itu nih. malah lain debar-debarnya ini bayarnya berapa nih? Jangan-jangan saldonya kurang. Waktunya kurang nih pemirsa. Tapi masih ada satu segmen lagi selain yang satu ini ya. Tetap di sini Cerita Hati.